Tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga bahwa anak kami Lydia bisa diwisuda. Baik, perkenalkan, nama saya Adrianus Yuliasa Laudi. Saya tinggal di Sibolga. Kerjaan sehari-hari adalah bertani. Saya Natalia Talita Mendrova, kerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Yang membuat kami mendukung pendidikan Lydia walaupun dalam situasi keterbatasan atau latar belakang keluarga yang sebenarnya tidak mampu, dan ini adalah demi kebutuhan anak kami termasuk Lydia, karena kebutuhan pendidikannya itu kami berusaha tetap mendukungnya walaupun di daerah di sini kalau kami pikir kurang mampu, tetapi karena kami tahu bahwa pendidikan itu sangat berguna untuk anak-anak kami, terutama juga Lydia. Kami percaya bahwa kami harus mendukung dan melihat juga Lydia penuh semangat dan kegigihannya untuk tekun meraih pendidikan atau mengejar cita-cita. Dari kami orang tua, bagaimanapun keadaan, apapun yang bisa kami dukung, kami yakin dan percaya dan kami tetap mendukung. Kami sebagai orang tua, kami sangat pertama kami sangat berterima kasih dan kami sangat bangga dan bahagia, dan sampai saat ini dia telah diwisuda dan kami selaku orang tua sangat senang dan bahagia. Tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga bahwa anak kami Lydia bisa diwisuda, tetapi mungkin juga karena lewat tangan-tangan orang baik yang mendukung, dan oleh sebab itu kami sangat senang dan sangat berterima kasih. Makna menjahit baju Lydia sangat besar ya bagi saya sebagai mamanya. Itu ada rasa kesenangan tersendiri bahwa maknanya begitu sangat besar sebagai ungkapan rasa senangnya, bahagia, sebagai rasa kasih sayang lewat menjahit bajunya Lydia, dan itu sangat berarti bagi saya. Sebenarnya kami ingin sekali menghadiri acara wisudanya Lydia di Jakarta pada saat itu, yaitu pada tanggal 4 Desember. Sudah kami rencanakan kami berangkat dari sini menuju Jakarta tanggal 29 November. Nah, padahal pada tanggal 25 terjadilah bencana di daerah kita di sini, termasuk di kampung kita ini, di desa kita, yaitu bencana longsor dan banjir. Mulai dari situ kami merasa khawatir karena akses jalan waktu itu terputus semua, ya. Sehingga transportasi dari Sibolga ke Silangit, Bandara Silangit terputus. Tidak ada mobil yang bisa lewat. Disitulah mulai kami khawatir, ditambah lagi karena jaringan tidak ada. Artinya komunikasi terputus total, ya, tidak bisa bertelepon. Oleh sebab itu perasaan kami di sini sebagai orang tua, kami khawatir, ya, khawatirkan bagaimanalah perasaan Lydia di sana. Mungkin dia juga khawatir sama kami di sini, entah apa yang terjadi di kampung ini sama orang tua saya. Dan kami juga khawatir karena kami belum memberitahu sama Lydia bahwa tidak bisa kami datang di acara wisudanya. Itulah kami saat itu perasaan kami sangat khawatir, gelisah, dan sedih, kira-kira begitu. Iya, kami sangat sedih. Dan saya ceritakan sedikit kronologis kejadiannya, bahwa sebelum kami memesan tiket, kami sekeluarga sangat senang dan bahagia karena untuk keberangkatan kami rencana tanggal 29. Dan sesudah kami memesan tiket, dan seminggu atau 2 minggu lah sebelum kejadian itu memang cuaca di sini sangat buruk dan hujan
setiap hari, pagi, malam, dan seperti itulah selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu juga saya berkesempatan di situ saya menjahit bajunya Lydia untuk bajunya wisuda. Dan selagi saya menjahit bajunya Lydia itu, perasaan saya seorang mama, saya tidak menceritakan kepada keluarga, cuman saya sendiri dalam hati ada perasaan tidak enak atau gelisah, tidak tahu juga apa alasannya. Dan oleh sebab itu saya bercerita kepada teman saya atau ada juga saudara di dekat rumah di sini, tetangga. Saya bercerita di situ isi hati saya. Dalam pas mengerjakan bajunya Lydia itu, kami sering-sering ada juga yang datang ke rumah, ada juga itu saya pergi ke rumah saudara untuk sekedar silaturahmi untuk menceritakan apa yang saya rasakan, gelisahkan itu. Dan mereka bilang kepada saya itu, jangan terlalu gelisah dan jangan terlalu berprasangka buruk. Itu mungkin bawaan karena mau ada perjalanan jauh ke sana, ke Jakarta. Mungkin karena pertama kali juga. Jadi oleh sebab itu mungkin ya perasaan bercampur aduk. Tetapi pas tanggal 25 itu hujan memang luar biasa lebatnya, derasnya. Dan pagi-pagi, tengah malam itu ada kami dengar juga ribut-ribut. Tapi karena suara hujan lebih deras dan tengah malam juga, jadi kami tidak hiraukan apa itu yang terjadi. Ternyata pukul 5 pagi ada saudara atau tetangga yang berteriak melihat jalan telah patah atau longsor, dan kami sangat kaget. Pas di bawah rumah itu kejadiannya adalah berapa meter? Sekitar 50 meter, sekitar 50 meter dari rumah. Kami juga di situ sangat takut, khawatir karena hujannya tidak mau reda, dan kami juga gelisah bagaimana ini. Sedangkan kita mau membantu tetangga kita yang datang untuk mencari perlindungan, malah kita juga sekarang terancam. Dan sebab itu kami semua mengumpulkan. Kami juga bingung apa yang mau kami bawa pada saat itu untuk pergi. Karena satu-satunya yang di pikiran kami pada saat itu, tanggal 25 itu, pokoknya yang penting kami itu selamat. Kami menyelamatkan diri. Dan sehingga yang terlintas di pikiran kami adalah satu-satunya bagaimana supaya kita tidak terjebak di kampung ini. Karena semua jalan ada yang patah, yang longsor, bahkan rumah ada yang hanyut juga di bawah sana. Dan dalam hati terlintas hanya ke Kapusin, ke novisiat di bawah. Dan itu yang perasaan kami pada saat itu. Bicara singkatnya, disitulah kami mencari perlindungan. Setelah beberapa hari di situ baru kami gelisah bagaimana ini memberitahu sama Lydia. Khawatir dan kami hanya bisa berdoa. Biarpun pada saat itu atau pada saat cara wisudanya Lydia kami tidak bisa hadir di sana, dan kami tetap berdoa di sini semoga acaranya wisuda Lydia jalan dengan lancar dan sukses. Kami juga berharap pada saat itu, dan kami telah bisa komunikasi. Kami harapkan supaya Lydia tetap semangat dan bahagia pada saat dia wisuda, karena itu adalah momen juga yang paling penting bagi dirinya si Lydia. Ini adalah suatu berkat bagi keluarga kami bahwa sampai saat ini Lydia bisa wisuda, dan ini juga langkah awal bagi Lydia untuk melanjutkan studinya ke depan supaya lebih mendapat kesuksesan dan lebih mendapat hidup yang baik ke depan untuk keluarga dan juga untuk bangsa. Kami selaku orang tua Lydia selalu menekankan kepada anak kami Lydia supaya tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan
karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kami menekankan kepada Lydia supaya tetap rendah hati dan selalu berterima kasih kepada orang-orang baik yang membantu kita yaitu dalam perjalanan pendidikan Lydia. Terlebih-lebih kepada Bapak Martin dan Ibu Debbie. Pada anak kami Lydia, selalulah rendah hati dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan selalu juga hormat kepada orang tua di sana, Bapak Martin dan Ibu Debbie, ataupun kepada keluarga di sini, dan seperti itu kami tekankan. Kami pesankan kepada Lydia, tetap giat belajar. Lydia dapat pendidikan yang lebih baik dan semakin sukses ke depan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Martin dan Ibu Debbie yang selama ini telah mendidik dan membina Lydia baik secara materi maupun secara moral. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Martin dan Ibu Debbie atas segala kebaikan akan cinta sebagai orang tua kepada seorang anak yang tidak bisa kami berikan, atau pendidikan. Tanpa Bapak Martin dan kebaikan Ibu Debbie, Lydia tidak bisa sampai ke jenjang pendidikan apa yang telah diraih pada saat ini. Biarlah Tuhan yang membalasnya kepada keluarga Bapak Martin dan Ibu Debbie atas segala cinta, kasih, dan bimbingan dari Bapak dan Ibu kepada anak kami Lydia. Terima kasih banyak. Arti keluarga Bapak Martin dan Ibu Debbie bagi keluarga kami adalah suatu berkat yang begitu besar yang dianugerahkan Tuhan kepada keluarga kami, sehingga kami tidak bisa lagi berkata-kata, mengucap syukur, berlimpah terima kasih banyak karena apa yang telah diberikan Bapak Martin dan Ibu Debbie kepada keluarga kami, berkat yang paling besar dan paling istimewa kami rasakan. Terima kasih banyak. Kita sebagai orang tua yang di daerah, kami juga menyampaikan supaya marilah kita tetap mendukung anak-anak kita yang tinggal di YPU. Semoga mereka tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang baik yang telah memberikan hal-hal yang baik bagi anak-anak kita. Marilah kita mendoakan dan serta juga berterima kasih kepada orang tua mereka di sana, yaitu secara khusus bagi Pak Martin dan Ibu Debbie. Semoga tetap sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Semoga tetap berbahagia. Harapan kami selaku orang tua kepada anak-anak kami yang tinggal di YPU, tetaplah giat belajar dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan dan bersyukur apa yang telah kalian dapatkan di Yayasan Prima Unggul. Dan juga kami mengharap jangan melupakan semua yang telah kalian terima dari Bapak Ibu, dan berterima kasih juga. Dan harapan kami semoga Yayasan Prima Unggul tetap sukses dan tetap jaya. Sekian dan terima kasih. Yahoo.